Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkin Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari keturunan Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Kali-kali tidak, tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaklah kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila engkau menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kasih Allah oleh karena mereka nenek moyang. Sebab Allah pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan, yang Kau ajari hukum Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Jika bukan Tuhan yang mendorong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu,
Berikanlah tempat ini kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada saat ini, soal keutamaan kerendahan hati, di mana ini menjadi hal yang penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa, bahkan tidak ada yang bisa dibanggakan, karena semuanya adalah milik Tuhan dan semuanya karena berkat karya Tuhan. Manusia itu menerima belas kasih dari Allah, maka tidak ada yang perlu, tidak ada yang bisa disombongkan dari apa yang ada dalam diri manusia. Tetapi bagi orang yang beriman, apabila menyadari bahwa hidupnya adalah penyelenggaraan Tuhan, maka setiap hari, setiap hal yang diterimanya adalah karena kasih Tuhan. Dan karena kasih dari Tuhan, setiap hari diterima, penyelenggaraan Tuhan itu setiap hari dialami, maka yang dilakukan adalah juga melakukan kasih, mau berkorban kepada orang lain. Maka melalui Injil hari ini, mari kita semua, Anda dan saya, ini diajak untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, diajak untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, agar kita mampu bersyukur terhadap setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.